Kemudian yang poin keempat, ini bagi yang masuk pendataan teman-teman semua, ini akan mengikuti skema pengangkatan melalui seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Nah ini jadi tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada hubungannya dengan pengangkatan tahun 2022 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Forsa, jumpa lagi dengan saya di Mama Forsa Channel, edukasi dan informasi. Sahabat Forsa semua, kali ini saya akan bahas tentang pendaftaran ASN ya, dimana tentunya akan ada nasib yang saling berkebalikan ya, nasib guru honor, bagaimana yang maksud dan tidak masuk untuk ke database BKN ya. Pada video kali ini saya akan membahas tuntas berkaitan dengan ini. Ada 7 poin yang perlu teman-teman sikapi dan perlu teman-teman perhatikan di sini ya. Nah teman-teman semua, bahwasanya untuk tahap prafinalisasi ini sudah mendekati batas akhir nih, waktunya tentunya sampai tanggal 22 Oktober, di mana nanti tentunya akan ada pengumuman di akhir Oktober juga nih teman-teman semua. Nah tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, sobat Forsa semua, kita mulai saja. Ini informasi pendataan non-ASN. Yang pertama adalah bahwasanya pendataan non-ASN telah selesai mengikuti proses input data dan pembuatan akun, dimana tentunya dulu di awal untuk input data dilakukan oleh operator instansi, kemudian pembuatan akun dilakukan oleh masing-masing pribadi teman-teman semua ya. Dan ini sudah selesai untuk proses ini gitu ya. Nah dari itu ternyata ada 5 instansi dengan jumlah non-ASN terbanyak gitu nih. Yang pertama adalah instansi Kementerian Agama ini sebesar atau sebanyak 139.560. Kemudian Kementerian Sosial ada 40.000 sekian ya. Kemudian Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini ada 24.875. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini ada 21.888. Kemudian ini untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menduduki posisi yang kelima ya, sebesar 21.757 untuk data yang masuk ini. Nah di sisi lain juga ternyata masih ada instansi yang tidak melakukan pendataan gitu. Nah ini tentunya nanti akan merugikan teman-teman semua yang tentunya berada di instansi tersebut gitu. Ini ternyata instansi yang tidak melakukan pendataan ini ada banyak sekali ya. Saya contohkan untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian Kejaksaan Agung, kemudian sampai di sini pemerintah Kabupaten Jayawijaya, pemerintah Kabupaten Paniai gitu. Yang terakhir adalah pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Ini adalah sejumlah instansi yang tidak melakukan pendataan, dan saya rasa di dalamnya juga banyak sekali teman-teman semua non-ASN yang bekerja dalam instansi tersebut. Tapi sampai saat ini dari data yang sudah masuk ternyata instansi tersebut ternyata tidak melakukan pendataan. Oke, lanjutkan. Oke. Yang kedua teman-teman semua, nah ini setelah yang tahap 1, yang kedua adalah tahapan sudah sampai pada pengumuman sementara atau pra sebelum diumumkan pada akhir Oktober bulan ini gitu nggih. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua ini tahapan sudah sampai pada pengumuman sementara atau pra sebelum diumumkan pada akhir Oktober bulan ini. Nah kemudian yang ketiga adalah terdapat 264 jabatan yang tidak sesuai teman-teman semua dengan rujukan Menteri Pan-RB nomor B/SM.02.03/2022 dan nomor B/11-M.SM.01.00/2022. Oke, di mana berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya sebagaimana terlampir dalam dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing ya, dan tidak termasuk dalam data dasar non-ASN. Jadi ini ada 264 jabatan ini yang sekiranya tidak sesuai dengan rujukan menteri ini, tentunya nanti akan dialihkan ke tenaga alih daya gitu nggih. Dan ini merupakan pekerjaan atau jabatan yang tidak termasuk dalam data dasar non-ASN, jadi tidak perlu melakukan pendataan non-ASN. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang poin keempat,
Ini bagi yang masuk pendataan, teman-teman semua, ini akan mengikuti skema pengangkatan melalui seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, ini jadi tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada hubungannya dengan pengangkatan tahun 2022 ini ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwasanya untuk pendataan ASN ini tidak tidak serta-merta mengangkat non ASN tersebut menjadi P3K untuk tahun 2022. Tapi di sini akan ada skema pengangkatan terbaru untuk seleksi CPNS atau P3K tahun 2023. Dan mudah-mudahan nanti yang masuk dalam pendataan ini tentunya akan diberikan suatu kemudahan ya, atau nanti kalau dulu itu diberikan afirmasi ya. Nah, tapi untuk 2023 ini nanti tentunya akan ada skema baru ya, tinggal kita tunggu saja teman-teman semua. Mudah-mudahan berpihak pada teman-teman semua yang sudah masuk pendataan dan datanya sudah masuk dalam BKN tentunya. Dan saya ulangi sekali lagi bahwasanya pendataan ini tidak ada hubungannya dengan pengangkatan tahun 2022. Nah, ini nanti tentunya akan dialihkan untuk tahun 2023 ini ya. Jadi tujuannya itu untuk tahun 2023. Yang kelima, teman-teman semua, ini bagi teman yang tidak masuk pendataan, itu nih, masih bisa mengikuti seleksi CPNS atau P3K mulai tahun 2023. Ini tentunya juga dengan kualifikasi dan formasi yang ada. Itu nih. Jadi misalkan tadi yang tenaga ahli daya, yang akhirnya menjadi tenaga ahli daya yang mungkin ijazahnya masih D3 ataupun SMA, mungkin ketika nanti tahun 2023 kalau sudah punya S1 mungkin nanti bisa mengikuti seleksi tentunya dengan kualifikasi dan formasi yang ada. Kemudian yang keenam, ini teman-teman semua, bagi 264 jabatan yang tidak sesuai dengan rujukan Menteri Pan-RB ini akan dialihkan ke tenaga ahli daya atau outsourcing. Ini terlepas dari kebijakan pemerintah. Jadi tidak langsung kehilangan pekerjaan sebenarnya teman-teman semua. Ini sudah langsung dialihkan. Cuma nanti tentunya pembayarannya oleh pihak ketiga ya. Ini terlepas dari kebijakan pemerintah. Ini nanti pemenang tendernya siapa, nanti mungkin itu yang akan menggaji teman-teman semua yang dialihkan menjadi tenaga outsourcing tentunya. Selanjutnya, kemudian yang nomor 7 ini yang terakhir teman-teman semua ini. Ini kabar baik juga untuk tenaga honorer yang mungkin kemarin ketika mendengar berita tahun 2023 untuk per Desember itu akan dihapus. Nah, ini untuk poin ketujuh ini, untuk penghapusan tenaga honorer dalam instansi pemerintah ini ditunda teman-teman semua hingga tahun 2026. Tentunya ini merupakan pemikiran yang sangat bagus dan sangat bijaksana bahwasanya untuk penghapusan tenaga honorer ini tidak serta-merta dapat dilakukan sesegera mungkin. Nah, ini ada informasi yang sudah membahas ini. Untuk penghapusan honorer 2023 ini batalkan, kemungkinan diundur tahun 2026. Ini alasan yang paling kuat adalah Bima menyebut butuh waktu 2 atau sampai 4 tahun ke depan, yang artinya penghapusan honorer berpeluang baru akan diterapkan nanti tahun 2026. Dan ini merupakan berita yang cukup mengembirakan bagi teman-teman semua yang sekarang tentunya masih di instansi pemerintah dan mungkin di tahun 2021 kemarin sampai 2022 ini belum terangkat menjadi ASN baik itu CPNS maupun ASN P3K. Oke, teman-teman semua, itu adalah 7 poin penting yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan informasi pendataan ASN, di mana nanti teman-teman semua yang sudah masuk database ataupun yang belum tentunya nanti ada gambaran ya teman-teman semua, dan mudah-mudahan ini tidak menjadikan teman-teman semua jadi merasa bingung atau gimana nih. Jadi di sini sudah saya jawab semua bahwasanya baik yang masuk pendataan dalam database BKN ataupun yang tidak tentunya nanti akan ada jalan keluarnya nggih. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.